Semangat pagi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sebentar kita akan bersama-sama memuji dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih kami ada sampai saat ini. Dan kalau sebentar kami tidak bersama-sama memuji dan merenungkan kebenaran firman-Mu, Engkau sendiri yang membela kebenaran dan kemuliaan-Mu. Layakkan kami semuanya, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaya di sekelilingku. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaya di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaya di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Haleluya. Glory, glory Yesus. Hatimu, Tuhan. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Bapak Ibu yang terkasih, renungan pada pagi hari ini saya berikan tema hidup yang bermakna. Seringkali kita mendengarkan beberapa lagu yang mengatakan bahwa kita ingin seperti Yesus. Misalnya, seperti Yesus, itu saja ku minta. Ada lagi yang mengatakan, berikan ku hati seperti hatimu, dan selanjutnya.
Yang pada intinya adalah semakin hari kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya rindu menjadi serupa dengan Yesus. Saya tidak tahu sudah berapa lama pengikutan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, tetapi semakin hari kita ingin rindu semakin seperti Dia. Pertanyaannya, benarkah itu yang kita lakukan sampai saat ini? Bapak Ibu terkasih, di dalam hidupnya yang relatif singkat di dunia, ternyata Tuhan Yesus penuh dengan tindakan-tindakan dan karya yang luar biasa. Saya akan tunjukkan beberapa. Yang pertama, di dalam Yohanes pasal yang kedua ayat yang 11. Kejadiannya ada di Kana. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya, yaitu air menjadi anggur. Kalau kita merenungkan, membayangkan, kejadian itu akan sangat fatal buat keluarga yang memiliki pesta, yang memiliki acara. Tetapi karena ada Yesus, hadirnya Yesus memberikan makna, Dia berkarya, maka kejadian dipermalukan itu akhirnya sirna. Nah, bukan hanya itu. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus, Yesus menyembuhkan orang yang buta, Dia menghidupkan Lazarus, yang tentu buat Maria dan Marta, dia menjadi tumpuan di dalam kehidupan kesehariannya. Dan ketika itu terjadi, Yesus berkarya memberikan makna buat mereka semuanya. Selanjutnya, ada suatu hal yang luar biasa, dan ini terjadi sebelum Tuhan Yesus diangkat ke surga. Di dalam Lukas pasal 24 ayat 50 dikatakan begini. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ayat yang ke-51, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Luar biasa Tuhan Yesus yang saudara dan saya sembah. Dia bukan hanya Allah yang berkuasa secara supranatural, tetapi bahkan dalam hidupnya Dia selalu berkarya dan memberikan makna hingga sebelum Dia terangkat ke surga. Dan perjalanan hidupnya adalah karya disertai dengan ketaatan kepada Bapanya di surga. Nah, bagaimana dengan kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Ketika kita mengatakan seperti Yesus itu saja ku minta, ingin memiliki hati, ingin memiliki mata, bahkan ingin memiliki kehidupan yang seperti Yesus pernah lakukan selama Dia ada di dunia ini. Nah, sebentar lagi di gereja kita akan ada proses alih tanggung jawab pelayanan. Sebagian besar akan bukan digusur ya, sebagian besar akan dipercaya untuk mengambil bagian dalam pelayanan yang berbeda. Sebagian lagi yang baru akan ditempatkan untuk sebuah tanggung jawab yang baru. Bapak yang terkasih dalam Tuhan, ada yang menjadi sekretaris, bendahara, ada yang duduk sebagai koordinator, dan itu semuanya adalah bentuk pelayanan dan kesempatan berkarya dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Nah, masalahnya yang seringkali terjadi di tempat lain, bukan di sini. Orang berpikir, kenapa bukan aku yang ada di posisi itu? Kenapa bukan aku yang ada di posisi itu? Yang membuat saya akan sering tampil, yang membuat saya akan dekat dengan seseorang, yang membuat saya akan lebih sering dimunculkan di depan umum. Saya ingin mengatakan pada saat hari ini, Yesus berkarya di dalam hidupnya dengan berbagai bentuk karya yang bermakna. Kalau saat ini sebentar lagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ditelepon, di WA, dipercaya untuk melakukan beberapa karya atau kegiatan atau pelayanan, saya ingin mengajak, mari, bukan hanya kita bisa menyanyi, tetapi nyanyian itu diejawantahkan, dilaksanakan, dipraktikkan dalam bentuk kita melayani Tuhan melalui organisasi di mana kita berada, itu GPDI Tiberias Bogor. Tetapi saya ingin mengingatkan, seyogianya Bapak, Ibu, Saudara, saya memiliki 5 siap.
siap untuk disuruh berdoa, siap untuk disuruh bersaksi, siap untuk disuruh menyanyi, siap disuruh untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan yang kelima nih, yang paling sering kali dikeluhkan orang, siap untuk tidak disuruh apa-apa. Nah, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Yesus melakukan semua pekerjaan dan karyanya. Dia kadang-kadang dalam posisi yang secara manusia tidak menyenangkan. Dia taat melakukan proses hidupnya, bahkan melewati masa pencobaan dengan tetap setia. Bagaimana dengan kita? Artinya apa? Ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dipercaya untuk melakukan karya-karya di dunia ini selagi kita masih ada, lakukan dengan benar. Lakukan pelayanan-pelayanan kita hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, ada sebuah kesaksian pendek yang ingin saya sampaikan berikut ini. Ada sebuah lembaga pendidikan, direkturnya meninggal. Semuanya orang-orang yang tidak seiman dengan saya. Lalu ownernya mengatakan, Pak Joko, please, tolong, sebelum saya berangkat ke Amerika, tolong Bapak datang ke perusahaan saya, lalu hibur kami dengan kalimat motivasi Bapak. Saya bingung, saya mesti ngomong apa? Mereka orang yang tidak seiman. Tapi ketika saya berdoa, saya menemukan beberapa hal yang ingin saya sampaikan, bahwa dalam keadaan seperti ini, saya bisa menjadi berkat, mudah-mudahan. Saya bisa memotivasi orang, saya bisa berharap, bisa membuat orang itu semangat. Apa? Karena saya kepingin berkarya dalam berbagai macam hal, apapun bentuknya. Demikian juga saya berharap, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, apapun bentuk pelayanan kita, apapun tugas dan tanggung jawab yang kita terima sebagai bentuk kepercayaan dari Bapak Ibu Gembala kita, jalankan dengan sebaik-baiknya, lakukan dengan ketulusan dan kesungguhan, sehingga kita ketika menyanyikan lagu seperti Yesus, itu saja ku minta, maka hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya bukan hanya sekedar bisa hidup sekenanya, tetapi apa yang kita katakan, yang kita imani, yang kita nyanyikan ada dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu pelayanan apa yang Tuhan siapkan di depan kita buat kita masing-masing, tapi percayalah, ketika Yesus melakukan dengan ketulusan dan kebenaran, dan ketika kita melakukannya seperti Yesus, maka hidup saudara, Bapak Ibu dan saya akan menjadi hidup yang bermakna dan nama Tuhan dipermulia. Kita akhiri renungan pada pagi hari ini. Bapa di surga, terima kasih buat renungan singkat pada saat ini. Jadikan kami orang-orang yang mampu berkarya, Tuhan, dan jadikan kami orang-orang yang mampu memberikan makna bagi sesama kami. Sehingga ketika kami rindu seperti Yesus, bukan hanya dalam lagu dan pujian kami, tetapi dalam sikap, perbuatan, dan aktivitas kami, benar-benar kami boleh menjadikan tubuh ini, diri ini, sebagai satu persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah, melalui karya dan berkat-berkat yang boleh kami berikan kepada sesama kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucapkan syukur dan alaskan doa ini. Haleluya, amin. Semangat pagi, semangat berkarya, memberi makna buat sesama. Tuhan Yesus memberkati.